Elshinta News and Talk. Elshinta News and Talk. MK resmi mengabulkan sebagian gugatan terkait dengan skema kuota internet yang hangus. Melalui putusan tersebut, MK juga menegaskan operator telekomunikasi wajib memberikan perlindungan terhadap sisa kuota internet yang telah dibeli konsumen, baik melalui mekanisme akumulasi kuota atau rollover, perpanjangan masa aktif, kompensasi, refund, maupun bentuk perlindungan lainnya. Putusan ini dinilai menjadi tonggak baru dalam perlindungan hak konsumen di era digital saat ini. Di sisi lain, operator telekomunikasi juga dituntut segera menyesuaikan sistem layanannya agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kemudian DPR mencermati putusan tersebut? Kita akan jumpai anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKB, Oleh Soleh. Elshinta News and Talk. Pak Oleh, biasanya setelah MK memutuskan semacam ini, kemudian aturan apa yang akan keluar, Pak? Apakah Perpu atau seperti apa nanti biasanya, Pak? Pada dasarnya saya atas nama fraksi PKB yang ditugasi di Komisi 1 menyambut baik atas putusan MK itu sendiri. Ya. Sesungguhnya kami sudah lama memperhatikan soal bagaimana para konsumen telekomunikasi yang terkait dengan abodemen ataupun pulsa ini sudah lama sekali, sudah tahunan lah ya, atas keluhan warga masyarakat. Hanya saja kami tidak bisa menindaklanjuti karena memang soal regulasinya belum bisa menekan daripada para operator seluler. Nah, oleh sebab itu kami bergembira dan menyambut baik atas putusan MK ini untuk bagaimana konsumen ataupun warga yang sebagai pemakai atau pembeli atau penikmat dan yang lain-lain lah ya, ini bisa betul-betul tidak dirugikan, dirugikan. Nah, oleh sebab itu DPR akan menindaklanjuti dan terus mengawal bagaimana agar putusan MK itu betul-betul bisa dilaksanakan secara komprehensif. Bentuk pengawalan kami tentu pertama akan berkoordinasi dengan Komdigi, yang kedua juga bagaimana memberikan rekomendasi dan masukan-masukan turunan daripada putusan MK ini. Turunan daripada putusan MK ini pasti harus ada peraturan pemerintahnya atau peraturan menteri dalam hal bagaimana tata laksana pengaturan sisa kuota yang belum terpakai. Itu, Mas. Oke, baik. Jadi sebenarnya tadi saya tertarik bahwa ternyata memang ini didukung ya, putusan MK ini. Artinya ini kabar baik buat konsumen. Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah kira-kira hal-hal apa yang harus diperhatikan, Pak, agar kemudian putusan ini malah kemudian tidak menjadi bumerang juga bagi konsumen dan juga barangkali juga bagi perkembangan provider-provider kita yang sudah lama tumbuh, Pak. Saya rasa tidak ada hal yang mestinya operator tidak keberatan karena kuota yang dibeli itu dengan jumlah pemakaian itu sendiri. Jangan dia mengambil daripada kelengahan, kayak semacam taksi lah ya, taksi. Kalau misalkan argo taksi per kilometernya 3.000 apa 7.000, maka dia juga membayarnya sesuai jarak tempuh. Nah, kalau misalkan ini juga biayanya ini katakan 100.000 tetapi gak pernah dipakai-pakai, lalu kalau misalkan gak pernah dipakai, kenapa kok jadi hangus? Kan operator juga tidak terbebani dengan itu. Kalau logika dasarnya ya, kalau logika dasarnya sama saja ketika kita beli tabung gas, gasnya gak dipakai.
tapi kan tetap aja beli. Dia pemerintah ataupun dari outlet ataupun dari agen, dia kan menyerahkan gas, mau dipakai nggak dipakai, ya itu udah milik dia kan. Nah ini seperti ini ya, PLN juga sama ya, pulsa kan juga sama ya, tidak akan hangus sampai PLN kemudian juga sama. tokennya bunyi. Kita beli 500.000, ya kita dapat juga 500.000, walaupun kita secara ini kan nggak tahu bagaimana ininya. Tetapi angka-angka pemakaiannya kan ada dan tidak hangus, Dok. Iya. Kalau misalkan kilometernya dimatiin gitu, kemudian kita tinggalin rumahnya, dijeklekin lagi, kan masih ada pulsanya. Betul sekali. Betul kan? Kalau semisal kemudian tidak semua provider kan ada kepemilikannya adalah punya kita. Ada beberapa yang juga mungkin barangkali sebagian kepemilikannya juga masih pemilikan luar begitu Pak, atau asing. Ada kendala tidak Pak nanti dalam proses teknis di lapangan ketika penerapan regulasi ini Pak? Saya rasa persoalannya adalah tentu kendalanya adalah pendapatan daripada operator itu sendiri, baik operator dalam negeri maupun operator milik asing. Dan konsekuensinya adalah pengurangan daripada PNBP, pendapatan kan, pendapatan setor kepada negara barangkali. Tetapi kan saya rasa itu bukan hal yang krusial, hal yang rumit, karena pada dasarnya ketika misalkan itu diterapkan, maka efisiensi pengeluaran terhadap sektor telekomunikasi bagi rakyat itu saya rasa sangat membantu. Salah satu contoh misalkan kita punya uang 100.000, lalu beli kuotanya bisa dihemat, ada lagi. Nah, kemudian ada sisa 50.000. Kalau misalkan ada sisa 50.000, warga dia bisa bayar iuran BPJS. Iuran BPJS ini kan terkendala karena memang pendapatannya kurang, kan begitu. Nah, kalau misalkan kita mampu, rakyatnya atau konsumennya bisa memanage, satu sisi memang dari pendapatan ke telekomunikasi mungkin berkurang, tapi satu sisi juga melancarkan program yang lain, kan seperti itu. Saya rasa tidak dapat maksimal keuntungan di sektor telekomunikasi, tetapi kita bisa meringankan di sektor kesehatan. Ini contoh kecil saja. Ya baik, saya bacakan beberapa pesan yang masuk ya Pak. Ada pesan yang masuk di live TikTok kami. Ada banyak gini. Ini menyampaikan semisal dari Pak Yusuf Ibisono, jangan sampai nanti paket kuota tidak hangus, terus harganya malah dinaikkan, yang sekarang barangkali cukup terjangkau. Operator seluler sepertinya tidak memahami teknik marketing tapi caranya keliru. Itu harga karpet, harga sebenarnya apa tidak? Kalau itu memang harganya, apa rugi operator kalau tanpa kuota hangus begitunya? Ini beberapa tanggapan. Tanggapan lain, kita menyambut baik adanya kebijakan ini asal nanti diberitahu ketika paket habis. Jangan sampai paket habis, kita malah nggak tahu, malah yang kemakan pulsa kita. Ada Pak Roy ini yang juga berpendapat. Mohon tanggapannya, silakan. Saya rasa ini sebuah masukan yang bagus bagi kami, hal yang harus kita kawal bersama. Intinya adalah rupiah-rupiah yang dibelanjakan di telekomunikasi, dalam hal ini baik kuota maupun pulsa, konsumen jangan sampai dirugikan. Yang kedua, bagaimana juga operator-operator baik swasta maupun pemerintah, gara-gara putusan MK ini dia juga mengakal-akali yang lain. Mengakalinya adalah dengan cara menaikkan harga pulsa, harga kuota, ataupun bagaimana kita kan gak begitu ngerti lah ya, semua juga gak ngerti bagaimana frekuensi pemakaiannya. Kalau taksi per kilometernya itu sekian, ini berapa, kita kan gak paham saya rasa. Dan tentu masukan tadi akan menjadi catatan penting bagi saya, terutama fraksi PKB,
untuk bagaimana agar kekhawatiran masyarakat atas putusan MK ini bisa dihilangkan, sehingga DPR punya kewajiban bagaimana konsumen tidak dirugikan, operator ataupun investor pun merasa nyaman di Indonesia, ataupun pemerintah pun tidak rugi. Artinya bahwa hal ini harus dibuat sebuah kelanjutan dari putusan MK ini yang tidak memberatkan para pihak. Semua harus happy. Happy atau senang itu tidak hanya di sisi konsumen, tapi juga operator juga merasa tidak dirugikan dengan kebijakan ini ya Pak? Ya harus begitu. Kalau mau berkelanjutan, karena pada dasarnya kan simbiosis mutualisme. Mereka mengeluarkan modal sebagai fasilitator agar kita mudah dalam telekomunikasi. Kita juga sebagai user tidak juga diberatkan atas biaya pulsa maupun daripada kuota itu sendiri. Pak Oleh, misal begini ya, posisinya adalah kami sempat kemarin berbincang juga dengan BPKN. Kepala BPKN Pak Mufti Mubarak sempat menyebutkan jika kerugiannya itu uang yang menguap dari transaksi jual beli internet ini, penggunaan kuota ini ketika hangus itu sampai kemudian angkanya sampai 63 triliun lebih secara kasar, karena bisa dihitung satu orang itu bisa dikatakan punya lebih dari satu ponsel. Itu yang dirugikan. Tapi kalau kemudian dengan adanya melihat kebijakan ini, berapa kemudian angka yang akan ditekan kira-kira dari perhitungan itu Pak Oleh Soleh? Kalau saya rasa ya DPR berharap sampai zero ya. Tidak boleh ada uang yang mengendap yang tanpa tuan. Sebenarnya ini kan tanpa tuan, ini milik siapa? Apakah milik konsumen kah, milik operator kah? Yang jelas kita juga, saya minta maaf keterbatasan bagaimana regulasi yang sesungguhnya. Apakah ada regulasi mengatur tentang soal harga kuota, batas pemakaian kuota, aturan mainnya. Saya rasa itu lebih ke teknis, karena DPR tidak pernah membahas pada sisi teknis yang lebih hilir ya, yang lebih hilir. Kita di hulunya aja aturan generalnya, hilirnya kita nggak begitu detail seperti apa. Tapi dengan keputusan MK ini membuka ruang bagi kami, khususnya di Komisi 1, untuk bagaimana berdiskusi secara komprehensif dari hulu sampai hilir, termasuk soal berapa kepatutannya, termasuk soal bagaimana apakah uang yang punya rakyat ini sebenarnya bertuan, tetapi siapa yang mau bertanya tentang kelebihan yang tadi 60 ini? Kalaupun operator juga mau ngembaliin ke siapa? Kan seperti itu. Nah, lebih jauhnya lagi ya, bahkan kita akan mempertanyakan bagaimana sisa-sisa yang dari dulu dikemanakan, buat apa? Bolehkah bertanya? Boleh nanti. Ya, intinya kami akan terus mengawal, memberikan terbaik pada rakyat Indonesia. Bagaimana khusus di bidang telekomunikasi ini betul-betul dia mendapatkan pelayanan jaringan yang baik, kemudian biaya yang semurah-murahnya. Itu karena jaringan yang baik, biaya semurah-murahnya pasti sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Baik. Luar biasa ya. Baik, saya bacakan lagi beberapa pesan ya dari pendengar juga ini Pak Oleh, yang menyampaikan semisal ada pendapat begini, dasarnya apa kira-kira kuota harus hangus, di mana ada pasal undang-undang perlindungan konsumen begitu. Tapi mungkin sudah ada MK yang mungkin barangkali bisa diperjelas juga Pak Oleh. Ada lagi pendapat yang menyampaikan apakah bisa diantisipasi harga kuota tidak lagi mahal ketika tidak ada pembatasan semacam ini, karena sekarang banyak promo. Kalau nanti sudah ada pembatasan, tidak ada promo sehingga harga akan melonjak tinggi. Tanggapannya silakan bagaimana Pak? Ya pasti. Ini juga Komdigi sudah merespon bahwa mereka sedang membuat sebuah tim
untuk menindaklanjuti tentang putusan MK ini. Saya rasa tadi saya sudah sampaikan pasti ini pasti ada aturan turunannya dalam hal menindaklanjuti dan mengimplementasi terhadap putusan MK itu sendiri. Nah, poin-poin itu pasti juga ada sebuah kewajiban. Ketika ada kewajiban, berarti jika kewajibannya tidak tertunaikan pasti ada sanksi atau invest ataupun denda ataupun bagaimana. Pasti yang jelas aturan itu pasti akan secara komprehensif, dan saya yakin pemerintah melalui Komdigi juga diawasi oleh DPR bagaimana konsumen ini betul-betul bisa terlindungi. Tetapi di sisi lain konsumen harus tetap terlindungi, tetapi kan pemilik modal juga harus happy. Gak mungkin dia menanam investasi kalau tidak ada keuntungan. Hanya saja keuntungannya saya rasa dirasionalisasikan seperti itu. Jangan sampai ada pendapatan yang gelap. Jangan juga apakah yang tadi temuan 60 triliun juga ini pajaknya bagaimana? Ada gak masuk? Nah, kita kan gak bisa mengorek secara dalam, tetapi mudah-mudahan ke depan ini bisa terang benderang. Dan rakyat harus tahu. Jadi kalau itu misalkan uang rakyat, katakanlah dari ini ya sudah. Bagaimana cara pengembaliannya supaya rakyat misalkan bisa menikmati uang tabungan tadi, katakan ya salah satunya misalkan program bagaimana dari Sabang sampai Merauke ini zero blank spot misalkan, ya kan? Atau ditambah satelit lagi, atau ditambah infrastruktur yang lain. Nah, ini kan perlu kita kawal terus. Yang jelas harus diakui dulu kolektif uang yang dari masyarakat ini di mana adanya dan siapa yang berhak itu. Dan tentunya pertanyaan besarnya siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana ini pemerintah mengambil sikap terhadap kelebihan uang ini. Kalau berbicara soal akses, itu kan ada BTS ya. Yang penting BTS-nya bisa dibangun dengan optimal dan tidak ada pengulangan korupsi seperti sebelumnya, Pak Oleh. Syukur kalau operator mengakui bahwa ini ada tabungan rakyat lah misalkan. Kami akan buatkan menara di ini gitu, atau ngasih internet gratis di fasilitas mulai dari sekolah. Itu udah sih sekarang di Bakti kan ya. Misalkan di halte-halte, di tempat-tempat keramaian kan gitu kan, diperluas, terutama di daerah-daerah yang blank spot. Bagaimana daripada rakyat hampir 300 juta ini menikmati telekomunikasi dengan kualitas tinggi dan biaya murah. Kalau DPR sendiri pernah tidak Pak kemudian mengundang para pelaku provider ini Pak? Tidak hanya yang punya pemerintah ya, tapi juga yang swasta. Kita gak ke teknis kita, karena memang yang memiliki domain terhadap ini kan kementerian. Komdigi ya? Iya, jadi kita melalui Komdigi gitu. Saya minta maaf ya karena memang ini baru, kemudian temuannya juga baru, putusannya juga baru. Apakah kita juga boleh gak memanggil provider? Tapi kalau misalkan kita bentuk panja atas pengawalan ini bisa dipanggil. Iya. Barangkali juga perlu dipikirkan juga Pak Oleh berkaitan dengan sanksi atau denda yang harus disiapkan oleh para regulator, terutama pemerintah ya. Jika operator ini gagal menyesuaikan sistem dan melanggar putusan MK, ini harus ada penyiapan itu Pak. Tapi sebelum ditanggapi, ada pendengar yang ingin bergabung melalui telepon. Ada Pak Ridwan di Kalimantan Timur, boleh kita sapa ya Pak ya? Ya, Pak Ridwan silahkan. Ya, selamat siang Mas Junior, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Pak, siapa ini dari anggota DPR? Pak Oleh Soleh, Komisi 1 dari PKB ini Pak, silakan Pak. Ya Pak Oleh Soleh, salam sehat.
Begini, jadi sejak saya menggunakan nomor saya itu dulu kan ada yang untuk pribadi, data kantor dan lain sebagainya. Nah, memang nomor-nomor dulu itu kita boleh beli yang 10.000 yang lepasan, tapi harus kita daftar ke NIK kan kita gitu kan Pak. Nah, ada nomor saya telepon ke operator itu dijual. Dijual dan emailnya dibaca, dan itu sekarang saya dibully. Saya bilang kok nomor saya ini 2004 kok masih dipakai orang lain, tapi operatornya ngaku tuh dia nggak sebutkan siapa orangnya gitu kan, dijual lagi gitu. Dan ada di Aceh. Saya konfirmasi lah, saya telepon gitu kan, saya telepon Pak, saya bilang ini bekas nomor saya telepon 3 kali, nama saya jelaskan, alamat saya dikatain anjing. Saya cuma verifikasi komunikasi aja gitu kan. Itu yang pertama. Berarti data kita, ketika nomor kita itu mungkin bukan saya aja Pak Paula kan. Nah, ini sangat penting. Di 2018 kemarin kita sudah data kita tervalidasi ya sebelum kita COVID juga data kita di data juga dengan nomor kita. Di nomor itu gitu kan. Nah, solusi yang ingin saya sampaikan, jadi di ponsel kita itu saya itu enggak kredensial sudah, nomor saya itu, HP saya itu dibuat diretas itu, saya dianggap anak PKI padahal bapak saya PNS. Saya lahir 68. Nggak mungkin kan, tapi sebentar maksudnya, tapi diretas di situ PKI semua sidik jarinya itu di situ. Ya Allah, saya bilang. Nah, artinya gini Pak Paula, ini sangat penting ini, karena saya menyampaikan ini bukan hoax. Ini saya telepon dulu providernya kan, operatornya gitu. Nah, data kita ini tidak kredensial sidik jarinya. Kita verifikasi, tapi kita tidak dilindungi masyarakat ini. Terus kalau kita buat data kita itu yang masih ada itu hangus gitu aja. Nah, terakhir ini saya katakan, setiap tahun operator itu mengklaim hasil bonus itu karena di sini nggak ada visa dan lain sebagainya itu 1.726.000. Jadi klaim bonus saya itu diambil oleh operator itu. Mereka ngakuin itu gitu loh. Nah, berarti kan bonus saya ada 80.000, pulsa, data poin dan lain sebagainya itu diambil sama mereka. Ini program hoax, ini benar, ini saya nyampaikan ini Mas Junior Paula. Coba Komisi DPR itu panggillah operator itu. Itu saya yakin bukan saya aja yang 3.000 yang berapa itu. Ini kenyataan benar ini saya ini. Saya nggak bohong ini. Saya telepon operator, saya verifikasi dulu gitu kan. Berarti nomor-nomor itu bukan aja. Terakhir bintang 500 pagar 55 itu saya tahu nomornya itu. Saya tahu itulah yang suka mengklaim mengambil poin-poin itu. Saya dapat ketika Anda dikasih bintang 500 pagar 55 itu tertera di situ, dan ada ponsel yang bisa mendapatkan, bisa memberi nomor itu, alamatnya apanya saya tahu itu, walaupun saya buta Pak, saya tunanetra, saya buta, saya tahu karena ada ponsel yang bisa mendeteksi itu. Kuncinya itu jangan kita kunci di situ, maka nomor-nomor itu tahu kita di situ. Ada media-media itu bahkan nomornya, alamatnya kita tahu. Terima kasih Mas Junior, salam sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ya Pak Ridwan ini menyampaikan unek-uneknya ini Pak Oleh, silakan tanggapannya. Pada dasarnya katakanlah ini sebuah kejahatan lah ya, katakanlah sebuah kejahatan, apalagi kalau kejahatannya di bidang teknologi, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui tentang kejahatan-kejahatan ini. Nah, seperti bagaimana kita beli nomor, katakanlah nomor ini penting misalkan, pernah dipakai orang penting katakan, lalu ketika tidak dipakai, tidak aktif lagi, 1 tahun 2 tahun tiba-tiba hidup lagi. Kan banyak juga kemarin di pengadilan pernah ada seorang tersangka bahwa seolah-olah nomor lama itu dipakai penipuan padahal dia sudah tidak dipakai. Saya lupa lagi apakah ini sudah ditindaklanjuti atau enggak. Yang melarang
kartu kadaluarsa untuk diaktifkan kembali, karena ini sangat rentan sekali digunakan menjadi alat kejahatan. Dan bahkan lebih parahnya lagi, aktivasi nomor itu boleh pakai KTP lain dengan alamat yang berbeda dengan usernya, dengan penggunanya. Nah, ini juga menjadi sebuah celah kejahatan. Nah, oleh sebab itu apa yang tadi disampaikan ini bagian daripada hal yang harus kita kawal bersama, bagaimana agar celah-celah kejahatan besar, kejahatan kecil yang dapat merugikan masyarakat, saya rasa harus secepat-cepatnya dijerokan dengan cara bagaimana kolaborasi yang bagus antara operator, provider, dan sekaligus pemerintah. DPR berkewajiban untuk membuat sebuah regulasi dan mengawas daripada regulasi ini untuk supaya bisa ditaati bersama agar hal-hal yang tadi disampaikan ini tidak terulang kembali. Iya, ini yang kita harapkan. Pak Kris misal berpendapat provider pasti tidak mau rugi karena mereka memakai sistem sewa satelit yang ada limit kadaluarsanya. Jadi jika mereka terpaksa harus menuruti, pasti disesati dengan gangguan layanan yang error sinyal dan sebagainya, atau pulsa reguler yang akan tersedot. Nah, ini lebih parah lagi. Masukan-masukan masyarakat ini barangkali bisa menjadi langkah DPR untuk lebih lagi melakukan pengawasan sepertinya ini, Pak Oleh. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa menjudge ataupun tidak bisa menghakimi secara dini ya daripada aturan MK ini. Yang jelas fraksi PKB, khususnya saya secara pribadi, sangat merespon dengan baik, sehingga dengan putusan MK ini menjadi terang menderang sesungguhnya operator atau provider ini rugi atau enggak. Kalau misalkan dengan ada putusan MK merasa rugi, ya ruginya di mana, solusinya seperti apa? Persis seperti biaya ojol, Pak, ojek online yang kemarin yang diputus bahwa operator tidak boleh melebihi di angka 8% kan ngambil keuntungannya. 10.000 kalau misalkan dapat 10.000 berarti cukup hanya Rp800 buat operatornya. Nah, ini juga kan tidak ada jauh beda kan, nggak jauh beda. Bagaimana batas minimumnya di berapa, batas maksimumnya berapa. Sama juga dengan tiket pesawat, sama aja sebenarnya. Berapa range kepatutannya. Nah, oleh sebab itu saya rasa ini harus melibatkan sebuah tim ahli. Dan saya rasa kalau mau dibedah dari hulu sampai hilirnya, saya rasa ini harus dibikin panja. Karena kalau nggak dibikin panja, kita tidak bisa membedah dari hulu sampai hilir berapa kepatutannya. Yang jelas DPR akan mengawal bagaimana rakyat tidak dirugikan, operator maupun daripada para pemilik modal juga tidak boleh dirugikan. Ini dua belah pihak. Karena kalau misalkan mereka kabur, mau gimana gitu kan? Iya. Benar, harus untung, tetapi di sini untungnya jangan membodohi dan jangan mengakali. Dibuatlah transparan. Makanya ini kan terus-menerus bagaimana kita melakukan sebuah adaptasi baik di sisi regulasinya maupun dari sisi tentunya teknologinya. Jangan sampai misalkan gini, dia tetap menerapkan biaya rates-nya sekian rupiah, tetapi pelayannya nggak ningkat misalkan. Ini kan juga nggak adil dong. Ya harus diinikan. Kalau bisa lah ya, dengan rate sekian, kemudian kualitas jaringannya berapa mega gitu kan? Yeah. Kan gitu. Nah ini yang bisa begini kan harus panja, nggak bisa hanya RDP dengan Komdi gitu, tapi harus dibahas dari hulu sampai hilir.
Kira-kira peluang panjanya dibentuk berapa persen nih Pak Oleh? Kita lihat dulu karena dalam waktu dekat pasti ada pembahasan ini. Iya. Karena ini pasti ini di tingkat para pimpinan ini sudah berdiskusi diskusi sementara lah barangkali. Iya. Dan Ibu Menteri juga sudah menyikapi bahwa sudah menyuruh tim untuk bagaimana menyikapi ini. Kita lihat dulu bagaimana ini kelanjutannya seperti apa. Kalau memang misalkan masih ada hal yang dirugikan kemudian gak jelas-jelas, saya rasa ya fraksi PKB ya akan ini. Ya tujuan panja bukan berarti untuk melegitimasi ataupun menuduh kementerian tidak baik, operator ini nggak ke sana, tetapi untuk membahas secara komprehensif bagaimana agar ekosistem telekomunikasi ini betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Rakyat merasa happy, pemerintah happy, investor juga happy. Jangan sampai ada hal yang remang-remang, yang gelap-gelap gitu. Iya, ini yang kita harapkan. Nanti kita akan tunggu saja bagaimana kemudian pengawalannya dari DPR karena MK sudah memutuskan. Tapi kemungkinan kalau berbicara berkaitan dengan aturan, apa ini aturannya? Apakah Perpu atau mungkin revisi undang-undang, Pak, yang akan keluar, Pak? Sepertinya karena ini lebih fokus pada pulsa ya, pulsa kan ini. Iya. Saya rasa kuota ya. Ini cukup kuota. Ini hal yang lebih teknis gitu. Saya rasa permen kayaknya, peraturan menteri. Oke. Iya. Baik. Karena ini teknis gitu, hanya sisa kuota kan. Hanya sisa kuota. Tetapi bagaimana derajatnya? Nah, kalau misalkan hanya permen tidak kuat bisa Perpres. Gitu kan. Kalau tidak itu ya juga kita lihat aja dulu nanti seperti apa. Tetapi saya rasa ya semua juga harus menghormati aturan yang ada. Gak mungkin juga para operator itu rugi. Logikanya juga gak masuk kalau misalkan dikatakan rugi. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Pak Oleh Soleh. Macam etol lah ya Pak. Etol ya, oh iya. Kita beli kan. Iya. 100.000 kan ditapin sekian, sisanya kan masih ada Pak. Sampai kapanpun masih aman itu Pak kalau etol pulsa listrik masih kan aman jauh itu beda Pak. sama etol kan Pak. Bener gak? Barangkali nanti bisa regulasinya bisa menyesuaikan ke sana ya. Iya. Baik Pak Oleh Soleh sudah berbincang bersama El Sinta pada siang ini. Terima kasih banyak waktunya. Barangkali kalau nanti ada panja, kita dorong ini Pak, ada panja atau apa, atau kemudian pengawasan lebih lanjut biar masyarakat ini, karena ini kan sudah kayak semacam bahan pokok ini Pak. Betul internet Pak, makanya ini. kayak iya. Kita kalau nggak ada internet sudah nggak bisa nafas kayaknya Pak, anak zaman sekarang itu. Jadi harapannya DPR betul-betul mengawal nih Pak Oleh. Terima kasih Pak Oleh. Oke. Sudah berbincang. Selamat siang. Iya. Demikian betul perbincangan kami pada siang hari ini bersama dengan Pak Oleh Soleh yang merupakan anggota DPR Komisi 1 dari fraksi PKB. El Shinta News and Talk.